Ingat saudara-saudara, untuk menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban bangsa, musnahkan sejarahnya, musnahkan peradabannya, musnahkan identitasnya, dan musnahkan budaya adatnya. Maka peradaban bangsa itu habis. Tapi sadarkah kita seluruh Dayak di Indonesia ini? Ingat bahwa salam Dayak, Adel Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata, itu bukan lahir dari siapapun. Itu lahir dari rahimnya leluhur Dayak. Salam itu adalah lambang identitas, kehormatan, nama, harkat, martabat Dayak, lambang persatuan Dayak yang disepakati bukan hanya secara nasional, tapi juga adalah secara internasional. Saya jelaskan bahwa Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga dan Basengat Kak Jubata adalah intisari pati kearifan budaya Dayak di seluruh Borneo. Hanya bahasanya saja yang dalam bahasa Dayak Kanayat, tetapi maknanya sama dengan Pancasila. Karena Adil Kak Talino itu mengajarkan kepada orang Dayak, dari leluhur kita mengatakan hendaknya orang Dayak harus bersikap adil terhadap sesama manusia. Leluhur kita mengajarkan, hendaklah orang Dayak harus adil Kak Talino. Artinya apa? Orang Dayak itu harus bersikap adil terhadap sesama manusia tanpa memandang suku, agama, jabatan, ras di dalam hidupnya. Sama enggak dengan Pancasila? Keadilan. Kedua, Bacuramin Kak Saruga, itu artinya leluhur kita mengajarkan kepada kita, hai kalian orang Dayak, hendaklah kalian bersikap dan bertingkah laku baik seperti ajaran-ajaran kebaikan surga yang menggambarkan kebaikan. Ada ajaran yang tidak mengajarkan kebaikan. Semua mengajarkan kebaikan. Tidak ada yang tidak mengajarkan kebaikan. Pancasila mengajarkan kebaikan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Termasuklah di situ keadilan sosial. Lalu berikutnya adalah Basengat Kak Jubata. Itu artinya leluhur kita mengajarkan kepada kita semua bahwa kita hidup di dunia ini itu karena Tuhan yang Maha Kuasa. Dari dulu Dayak bukan penyembah berhala. Dayak sudah mengenal Tuhan dalam bentuk sesuai kemampuan mereka pada waktu itu. Kalau dia memandang bahwa itu lebih dari kehidupan manusia, itu mereka katakan itu adalah yang lebih kuasa. Jadi Dayak tidak pernah menyembah berhala. Orang tua kita mengajarkan kepada kita, Basengat Kak Jubata, orang Dayak dan keturunannya sampai kapanpun harus percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Artinya apa? Salam Adil Kak Talino ini juga adalah falsafah hidup orang Dayak. Bukan hanya kata-kata, tetapi dia mempersatukan Dayak seluruh Borneo. Diakui oleh Indonesia, oleh Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, bahkan di dalam Kongres Kebudayaan Dayak Internasional yang pertama 2017 udah diakui. Menjadi salam Dayak Internas Dunia waktu Borneo Dayak Forum di launching tanggal 10 Agustus 2010. Menjadi salam Dayak seluruh Indonesia 2006 waktu Munas kedua di PCC dibuka oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Menjadi konsensus salam persatuan Dayak
Salam Dayak seluruh dunia. Itu bukan konsensus 1-2 orang. Konsensus seluruh Dayak di Pulau Kalimantan, bahkan di Sabah Sarawak hadir 2006. Sekarang ketika salam ini mau dimusnahkan, kita apakah mau diam? Tidak. Apa kita diam? Tidak. Biar saudara-saudara tahu, IKN itu adalah sebuah simbol pemerataan pembangunan di Indonesia untuk menghilangkan Jawa sentris. Selama Orde Baru, Dayak jadi penonton. 38 tahun Dayak tidak diberi posisi apapun. Ketika Orde Baru kita berjuang, memperjuangkan Dayak jadi bupati gubernur. Ya, biar saudara-saudara tahu. Itu pun Dayak juga tidak mendapatkan tempat. Harapan kita dengan adanya IKN itu, kita berharap bahwa masyarakat Dayak sebagai penduduk asli, indigenous people, sebagai orang asal di Pulau Borneo ini, harapan kita adanya IKN supaya bisa melakukan pemerataan pembangunan yang tadi Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Artinya apa? Bahwa berpindahnya ibu kota negara di tengah-tengah Indonesia, yaitu di Kalimantan Timur, dengan harapan terjadinya pemerataan pembangunan. IKN dibentuk, partisipasi Dayak luar biasa. Pada saat perencanaan, kita ikut ambil bagian MNN. Pada saat mau penyusunan komposisi, sebelum ada ditunjuk ketua dan wakil ketua, kita sudah menghadap, mulai dari Mendagri, mulai dari Komisi 5, kita mulai dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, kita menghadap di KSP Pak Muldoko waktu itu, sampai kita mengirim surat kepada Presiden. Dan kita menghadap waktu itu beberapa kali setelah kepala otorita terpilih. Kita mengatakan, okelah Dayak tidak terpilih menjadi salah satu ketua atau wakil ketua otorita. Tetapi kami minta dong, ada 7 jabatan deputi. Begitu tim seleksi belum dibentuk, kami Majelis Adat Dayak Nasional dan DAD sudah mengantarkan formulir putra putri Dayak terbaik, yang dokter, yang memiliki kemampuan untuk ikut ambil bagian berkompetisi di dalam seleksi deputi di IKN. Bukan tidak ada, orang bilang tidak ada, tapi satu pun tidak ada yang diloloskan. Bodohkah Dayak? Tidak. Orang hebat-hebat, dokter dan sebagainya. Oke, itu pun kita tidak marah. Walaupun marah, paling marah begitu saja. Begitu seleksi 27 jabatan, ya, 27 jabatan, bukan kecil, menjadi direktur dan kepala biro di otorita IKN. Kita bersabar yang tadi tidak lulus di deputi, kita rekrut lagi. Kita kumpul lagi, ayo kita bantu. Rekomendasinya dari MNN, mana biodata kalian, mana kurikulum PT-nya, mana segala keahlian sertifikasinya, kita kumpulkan. Kita ajukan lagi. Tahu kalian, 27 jabatan direktur dan kepala biro, satu pun tidak ada orang Dayak lulus. Apakah IKN itu untuk masyarakat Dayak juga? Masyarakat di sini? Timbul pertanyaan kita. Oke itu. Tetapi ketika marwah dan identitas Dayak, di mana Salam Adil Katalino, Batu Rami Katsaruga Basyakat Kajubata, yang sudah dibangun di situ dalam sebuah gerbang dan ada penjelasannya, saat ini hilang. Apakah kita mau tinggal diam lagi?
saya prihatin kalau Dayak tidak berjuang untuk ini. Saya sebagai Sekjen MADN yang selama ini pasang badan dimanapun saya berada, dan saya tidak takut berjuang. Ingat, saya tidak takut berjuang karena Yakobus Kumis tidak ada kepentingan politik. Tidak ada pernah mau menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, menjadi DPR apa segala, tidak. Dan saya tidak minta kepada pemerintah untuk hidup dan makan. Saya tidak minta kepada bupati, gubernur yang saya perjuangkan. Kalau orang lain mungkin. Begitu dia memperjuangkan, dia pergi ke sana, minta proyek, minta jabatan. Saya dikasih jabatan pun saya tidak mau. Karena saya sudah cukup dengan diri saya. Dengan usaha saya. Jadi saya mau mengabdikan hidup saya memang untuk memperjuangkan harkat martabat Dayak. Saya memanggil saja. Hai Dayak, mana kau Dayak? Dayak ada, tapi dianggap tidak ada. Apakah kalian generasi muda Dayak ini mau dihilangkan di dalam sejarah Indonesia ini? Apakah kalian mau? Tidak. Itulah keprihatinan kita. Dayak ini tidak pernah memberontak. Sulawesi pernah memberontak. Jawa pernah memberontak. Makar. Semua tempat hanya Dayak saja di Pulau Borneo ini tidak pernah berbuat makar kepada negara. Kita anak baik. Tapi apakah kita selalu diam? Ya? Mau ngomong sedikit takut. Mau ngomong lagi memperjuangkan hak-hak kita takut. Kemana nyali orang Dayak yang mengatakan diri panglima? Kemana? Ini marwah kita. Ini simbol kita. Ayo kita berjuang bersama. Kita tuntut kepala IKN supaya dia bertanggung jawab terhadap hilangnya salam Dayak di IKN. Hukum adat. Hukum adat. Kalau dia tidak bertanggung jawab, kita hukum adat. Hukum adat. Kalau Dayak tidak mau hukum adat. sikap. Kita juga memanggil. Katakan. Bukan hanya orang Kalbar yang ada di sini. Ini bukan salam Dayak Kalbar saja, tapi salam Dayak seluruh Indonesia. Nasional. Salam Dayak bahkan ini seluruh dunia. Dipakai juga oleh orang Sabah, orang Sarawak, orang Brunei. Bahkan diaspora Dayak yang ada di luar negeri juga menggunakan salam Adil Katalino Bacuramit Asroga Bahasa Indonesia. Saya berdiri di sini, saudara-saudara, hari ini 4 kegiatan saya tinggalkan 2. Saya hadir di tengah-tengah saudara-saudaraku. Saya tidak pernah surut berjuang untuk Dayak sejak saya mulai bujang, mulai muda. Mantap. Sejak saya mulai kuliah sampai hari ini tidak pernah mundur, tidak pernah surut perjuangan saya untuk membela kaum saya. Dan saya berani membela kaum Dayak saya. Dan saya tidak pernah takut. Karena mati hanya di tangan Tuhan. Maut di tangan Tuhan. Kalau kamu mau mati, mati duduk, mati makan, mati tidur, mati olahraga, mati nonton. Kalau kita mau mati. Tapi nyawa dan maut di tangan Tuhan. Karena itu jangan takut berjuang untuk kaum Dayak. Karena hidupmu tidak ada guna kalau hidupmu tidak bermanfaat dan kamu tidak berani membela kebenaran, keadilan. Terima kasih Adil Katalino Bacuramit Asroga. Basengat kedua.